rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Anis Mariuno MPD, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sofwan SPD MPD, yang terhormat Ibu Nina Yusiana MPD selaku tim penguji pada seminar kali ini untuk kelompok SD 22/4 Kota Jambi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah dari Allah. Rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam rangka seminar pendidikan profesi guru oleh Saudara Joko Saputra SPD. Baiklah, sebelum acara dilaksanakan, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sistematika dari kegiatan seminar pada kali ini adalah penyampaian pembukaan dari moderator yang sudah saya lakukan, kemudian penyampaian materi oleh penyaji selama 15 menit, selanjutnya pembahasan materi oleh penyaji dari pembahasan itu selama 10 menit. Adapun pembahasan pada sesi seminar kali ini adalah Ibu Rana Rafida SPD, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi oleh pembahas pula yaitu Ibu Tiara Febrianza SPD. Baiklah, agar tidak memperpanjang buku 5 lagi, saya akan langsung memberikan kesempatan untuk penyaji dalam menyampaikan paparan materinya. Silakan Bapak Joko Saputra memulai paparan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu pembahas yang saya hormati, izinkan saya Joko Saputra untuk memulai menyajikan materi saya yaitu tentang seminar pendidikan profesi guru, di mana nantinya ada beberapa poin yang akan saya bahas yaitu tentang membangun paradigma guru terhadap makna guru, pembelajaran yang bermakna bagi saya, dan juga desain inovasi atau invensi yang akan saya lakukan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya perkuliahan PPG Universitas Jambi gelombang 2 ada 13 mata kuliah, diantaranya filosofi pendidikan, komposisional thinking, PPDB, PPDP, pendidikan sosial emosional, proyek kepemimpinan 1 dan 2, PPAI 1 dan 2, PPR 1 dan 2, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari 13 mata kuliah tersebut, saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan mata kuliah yang memuat keseluruhan dari 13 mata kuliah sebelumnya. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu nanti ada pemahaman tentang sosial emosional anak, ada tentang karakteristik anak, dan juga merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson di tahun 2001 yang mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Dari penjelasan Tomlinson di tahun 2001, saya menangkap bahwa pembelajaran di kelas itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga guru sebagai fasilitator itu harus berusaha untuk menyajikan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru, yang berorientasi pada peserta didik, pada kebutuhan peserta didik. Nah, sudah jelas bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu memang pembelajaran yang dirancang oleh guru dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik agar memenuhi kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, serangkaian keputusan guru yang masuk akal tadi itu diantaranya yang pertama ada merespon kebutuhan belajar. Jadi tugas guru itu juga harus merespon kebutuhan belajar peserta didik. Kita sebagai calon guru harus peka terhadap kebutuhan belajar peserta didik kita. Selanjutnya, manajemen kelas yang efektif. Sebagai seorang guru, kita juga harus mampu untuk melakukan manajemen kelas supaya pembelajaran efektif dan sesuai dengan rencana atau kebutuhan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Selanjutnya tentang pemetaan peserta didik. Nah, pada pemetaan ini nanti ada 3 poin. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Yaitu ada lingkungan belajar, tujuan pembelajaran, dan juga penilaian berkelanjutan. Nah, ini adalah serangkaian keputusan masuk akal yang seharusnya dirancang oleh guru dalam memulai pembelajaran di kelas dengan usaha untuk membuat pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan peserta didik. Nah, selanjutnya
Menurut Tomlinson tahun 2001, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, minat peserta didik. Yang ketiga, profil belajar peserta didik. Nah, dalam melihat kesiapan belajar ini, kita harus melihat seberapa jauh anak itu sudah mengetahui materi yang akan kita bahas. Dan juga yang kedua itu minat peserta didik. Sebagai calon guru atau sebagai guru profesional, kita harus mengetahui minat atau kesukaan dari peserta didik kita tadi, agar kita tahu apa yang dia butuhkan. Dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Nah, gaya belajar ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu auditory, yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetik. Nah, dalam membuat pemetaan kebutuhan belajar, kita juga harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, yaitu kesiapan belajar, minat peserta didik, dan juga profil atau gaya belajar peserta didik. Baik Bapak Ibu Pemirsa yang saya hormati, kelebihan dan tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang sangat kompleks, sehingga ada kelebihan yang ada di dalamnya, dan juga ada tantangan yang menjadi hambatan bagi calon guru menurut saya. Yang kelebihannya yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang sangat jelas bahwasanya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi sendiri, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, kelebihannya yaitu dapat memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik. Nah, mengapa saya katakan dapat memaksimalkan kualitas pembelajaran? Karena peserta didik tadi belajar dengan gayanya. Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, tidak melulu mengikuti kemampuan dari guru, tidak melulu mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru, tapi dia memiliki keleluasaan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, belajar sesuai dengan minatnya, belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, salah satu kelebihan yaitu meningkatkan motivasi peserta didik, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan nantinya pembelajarannya beragam. Siswa peserta didiknya akan belajar beragam sesuai dengan pemetaan yang sudah dilakukan oleh guru, sehingga menurut saya ketika belajarnya itu bervariasi, maka motivasi itu akan meningkat. Nah, selanjutnya tantangan. Hal yang menjadi hambatan bagi saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama yaitu persiapan yang memakan waktu. Dan sudah sangat jelas bahwasanya jika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melakukan asesmen diagnosis terlebih dahulu. Kita harus melihat karakteristik peserta didik. Setelah kita melihat, kita bisa memetakan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Kita bisa lihat seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 pemetaan. Kita akan memetakan berdasarkan apa? Kesiapannya, gaya belajarnya, atau minatnya. Nah, yang kedua yaitu terbatasnya waktu di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, namun yang menjadi tantangan yaitu kita harus bisa memanajemen waktu supaya cukup, karena dengan keterbatasan waktu yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Ya, sudah sangat jelas bahwasanya ketika kita ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang beragam sesuai dengan pemetaan dan kebutuhan peserta didik, kita juga harus memiliki skill yang baik juga, karena kita ingin peserta didik ini benar-benar belajar sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Selanjutnya, review pengalaman belajar. Nah, di mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ada 5 topik yang dibahas. Yang pertama yaitu teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang kedua yaitu aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, di mana aspek-aspek ini ada 4, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Selanjutnya topik ketiga membahas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Topik keempat membahas tentang rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan pada topik 5 itu membahas tentang evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, refleksi pengalaman yang dipilih berdasarkan kelima topik tersebut, pembelajaran yang saya pilih menurut saya yang paling menarik bagi saya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi pada topik kedua, yaitu yang membahas tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa saya memilih topik 2 ini? Karena menurut saya
ini merupakan dasar. Setelah kita tahu pengertian dari berdiferensiasi itu apa, kita harus tahu apa aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasinya, supaya ketika kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa memetakan peserta didik itu dengan jelas. Dengan kita akan memetakan atau membuat pembelajaran berdiferensiasi itu nanti sesuai apa? Misalkan sesuai konten atau isi pembelajaran, sesuai proses, produk atau lingkungan belajarnya. Jadi menurut saya memahami aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting ketika kita ingin menjadi guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk konten itu sendiri, yang pertama melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena kaitannya dengan konten, guru harus mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu strategi diferensiasi konten. Di dalamnya ada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Selanjutnya, proses, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selanjutnya pada diferensiasi produk, pada diferensiasi produk ini berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, ini bisa bervariasi tergantung dari diferensiasi yang akan kita lakukan. Misalkan kita melakukan diferensiasi produk dengan materi yang beragam, nanti hasilnya pun juga akan berbeda-beda di antara peserta didik. Tergantung nanti pemetaan yang kita lakukan, entah dari minatnya atau profilnya, itu akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada diferensiasi lingkungan belajar. Ini aspek yang keempat. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi pengaruh serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Ini menurut Suprayogi tahun 2022. Jadi lingkungan belajar ini bisa kita lihat atau kita artikan sebagai suasana lingkungan belajar yang kita lakukan pada peserta didik. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada artefak pembelajaran di mana ini ada link drive yang saya sematkan. Ini link artefak yang tugas dari topik 2 yang sudah saya upload di Google Drive dan saya sematkan pada PowerPoint untuk diseminarkan pada hari ini. Di mana di dalamnya ada demonstrasi konseptual, ada tugas koneksi antar materi dan juga aksi nyata. Nah, pada demonstrasi konseptual ini bisa dilihat bahwasanya kami mengerjakan tugas bersama dengan kelompok, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi aspek konten. Jadi di antara 4 aspek itu, pada demonstrasi konseptual kami diminta untuk menjelaskan atau memaparkan salah satunya dalam bentuk infografis. Nah, pada koneksi antar materi ini kami membahas aspek-aspek dari pembelajaran berdiferensiasi tadi yang kami kaitkan dengan pembelajaran yang lainnya. Dan selanjutnya pada aksi nyata bersama dengan kelompok kami menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang ada di LMS, yaitu tentang pembelajaran aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Perubahan makna guru. Baik, perubahan makna guru menurut saya ini ada 3 hal, yaitu ini saya sebut sebagai observer, kreator, dan juga aktor. Nah, menurut saya setelah saya belajar pembelajaran berdiferensiasi ini, guru itu tidak hanya sebagai pengajar, namun guru juga sebagai pendidik yang memang benar-benar menuntun peserta didik itu untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhannya. Dimana jika dikaitkan dengan mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia, yaitu sesuai dengan trilogi, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan guru itu menuntun, bukan menuntut. Nah, observer, guru melakukan pengamatan dan pendekatan kepada peserta didik untuk mengetahui karakteristik peserta didik, baik dari kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan juga gaya belajarnya. Jadi observer, guru sebagai observer itu guru mengamati. Mengamati itu nanti banyak cara yang akan dilakukan menurut saya. Bisa dengan melihat secara langsung, bisa dengan memberikan kuesioner,
Bahkan bisa melakukan pendekatan lebih detail dengan peserta didik dengan mendatangi ke rumahnya dan bertanya kepada orang tuanya. Nah, ini peran guru sebagai observer. Yang kedua yaitu creator. Setelah guru berhasil mendapatkan informasi tentang karakteristik peserta didik, peran guru selanjutnya yaitu sebagai kreator. Guru sebagai kreator yaitu mempersiapkan perencanaan pembelajaran berupa perangkat ajar, baik itu modul, FPP, media pembelajaran dan bahan ajar, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi langkah kedua atau tugas kedua setelah berhasil mendapatkan informasi karakteristik peserta didik, guru akan merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Tentunya menurut saya ini adalah tugas yang sangat berat karena peserta didik itu kan sangat beragam. Selanjutnya aktor. Aktor, guru akan memiliki peran yang sangat penting untuk membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, maksudnya di sini guru bukan sebagai pemeran utama, namun guru itu hanya sebagai fasilitator, di mana guru memfasilitasi setiap kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi guru hanya memetakan, membuat pembelajaran yang berkelompok sesuai dengan pemetaan yang sudah dilakukan, dan guru sebagai fasilitator artinya memberikan bimbingan kepada tiap-tiap kelompok dalam belajar. Selanjutnya, temuan. Berdasarkan kegiatan PPL di SDN 22 Seripat Kota Jambi, saya menemukan beberapa temuan. Yang pertama yaitu ketika belajar di dalam kelas, ketika saya melaksanakan siklus mandiri dan juga pembelajaran terbimbing, peserta didik ini memiliki perbedaan yang sangat beragam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya memang peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kesukaan yang berbeda-beda, dan juga minat yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya temuan kedua yaitu peserta didik lebih akrab dengan teknologi. Kita ketahui bersama bahwasannya pasca COVID-19 di tahun 2019 sampai 2021 yang kita rasakan adalah perubahan gaya belajar, di mana ketika terdampak COVID-19 peserta didik itu lebih banyak belajar di rumah dan menggunakan teknologi atau lebih simpel kita sebut dengan WhatsApp. Nah, pembelajaran dilakukan dengan daring dalam jaringan jarak jauh menggunakan media WhatsApp. Nah, sehingga saya temukan bahwa peserta didik itu sebenarnya lebih akrab dengan teknologi. Selanjutnya yaitu peserta didik mudah bosan. Nah, ketika melakukan pembelajaran di kelas, saya perhatikan bahwa peserta didik ini sangat mudah bosan, apalagi ketika pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu tidak bervariasi. Jika pembelajaran yang monoton, peserta didik itu sangat mudah untuk bosan, sehingga timbul nanti peserta didik yang ribut, peserta didik yang mengganggu temannya, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu peserta didik kurang memiliki kepercayaan diri. Nah, ini yang menjadi PR bagi saya, sehingga ini akan membuat saya nanti menjadi acuan saya membuat desain inovasi. Peserta didik itu merasa kurang percaya diri. Mungkin karena menurut saya ini terdampak dari COVID-19 sebelumnya, mereka jarang bersosialisasi secara langsung, sehingga ketika pembelajaran tatap muka, kepercayaan diri mereka untuk mengungkapkan materi pelajaran atau mengungkapkan pendapat kepada teman-teman sekelasnya itu kurang. Mereka kurang memiliki kepercayaan diri itu, sehingga banyak peserta didik yang tidak berani ketika mendemonstrasikan hasil belajarnya di depan kelas. Selanjutnya, desain inovasi. Bapak Ibu yang saya hormati, desain inovasi, saya memilih inovasi karena ini yang akan saya lakukan. Desain inovasi yang akan saya lakukan yaitu membuat video vlog pada TikTok, pada aplikasi TikTok. Nah, video vlog menggunakan TikTok. Aplikasi TikTok adalah sebuah jejaring sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. TikTok umumnya adalah platform media sosial untuk membuat, berbagi, dan menemukan video pendek. Saya yakin TikTok ini adalah aplikasi media sosial yang umum ditemukan atau umum digunakan di semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Nah, mengapa saya menggunakan TikTok sebagai media inovasi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Ada beberapa alasan. Saya tidak semata-mata mengambil aplikasi TikTok ini berdasarkan apa yang saya mau, tapi saya melihat berdasarkan yang saya lihat di peserta didik, hampir semua peserta didik itu mereka sudah menggunakan TikTok di HP mereka masing-masing. Jadi TikTok ini merupakan aplikasi yang sudah tidak asing lagi bagi peserta didik menurut hasil pengamatan yang saya lakukan. Nah,
Kenapa saya menggunakan TikTok? Karena yang pertama, TikTok adalah aplikasi media sosial yang dekat dengan peserta didik. Jadi peserta didik itu sudah tidak kaget lagi, mereka sudah tahu bagaimana menggunakannya, bahkan hampir setiap hari mereka gunakan itu. Yang kedua, TikTok merupakan platform media sosial yang mudah digunakan. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwasanya aplikasi TikTok ini sangat mendunia, bahkan banyak sekarang orang-orang yang menjadi konten kreator TikTok untuk mendapatkan penghasilan. Karena memang aplikasi ini sangat mudah digunakan untuk bersosial media. Yang ketiga yaitu durasi video pendek dan tidak membosankan. Nah, uniknya di aplikasi TikTok ini, durasi video itu maksimal hanya 3-5 menit. Dan banyak video-video pendek itu antara kisaran 30 detik sampai 1 menit video pendek, namun berisi informasi-informasi penting yang membuat peserta didik atau saya pribadi merasa tertarik untuk melihatnya daripada kita menonton video lengkap di YouTube. Nah, yang keempat yaitu banyak video pembelajaran dan informasi di dalamnya. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya aplikasi TikTok ini sekarang menjadi aplikasi trending, di mana informasi itu banyak sekali muncul, bahkan informasi-informasi update dapat kita akses di TikTok. Jadi TikTok ini sudah menjadi media informasi juga menurut saya, karena dalam mencari informasi di TikTok ini lebih gampang. Baik, selanjutnya bagaimana penerapannya dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Nah, mungkin Bapak Ibu heran bagaimana penerapan TikTok ini untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya merencanakan TikTok itu sebagai video vlog pada aplikasi TikTok untuk dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti untuk proses penerapannya adalah yang pertama kita harus melakukan dulu pemetaan peserta didik. Nah, kita harus melakukan dulu pemetaan peserta didik. Selanjutnya kita harus merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, apa yang akan kita lakukan berdasarkan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi tadi. Selanjutnya, nah, pembelajaran berdiferensiasi akan terlihat pada aspek produk yang dihasilkan peserta didik sesuai dengan minat peserta didik. Jadi saya contohkan untuk mengambil video vlog pada aplikasi TikTok ini, nanti penugasannya adalah setelah selesai melaksanakan materi pembelajaran, maka peserta didik ini memiliki kebebasan berdasarkan minatnya, karena nanti pemetaan yang dilakukan itu adalah tentang minat. Peserta didik itu bebas untuk membuat kreasi tentang apa yang ditugaskan, sehingga nanti produknya akan beraneka ragam. Nah, dalam bentuk video misalkan nanti ada yang membuat video vlog sambil berjalan, ada yang hanya membuat video dengan bersuara tanpa dilihatkan wajahnya, bahkan ada juga yang berkreasi dengan menggambar dan segala macam. Ini sesuai dengan minat peserta didik. Yang selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi terlihat juga pada proses. Karena produknya berbeda, maka dapat dikatakan bahwa prosesnya akan berbeda pula. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya nanti terlihat pada aspek proses dan juga produk. Rencana tidak lanjut ini yang akan saya lakukan. Yang pertama, memahami lebih lanjut tentang konteks pembelajaran berdiferensiasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, karena saya rasa pemahaman saya masih cukup jauh. Saya harus banyak belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yaitu saya harus mengikuti seminar dan pelatihan guru. Selanjutnya, mempelajari penggunaan TikTok sebagai platform media sosial yang dapat diintegrasikan dengan pembelajaran. Nah, mungkin ini nanti akan rencana tidak lanjut saya dalam menerapkan video vlog pada aplikasi TikTok sebagai media inovasi untuk pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Selanjutnya, membangun paradigma baru terhadap makna guru. Nah, seperti kita ketahui bersama, dulu yang saya tahu guru itu hanya sebagai pengajar. Guru memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik tanpa mempertimbangkan karakteristik atau kebutuhan belajarnya. Nah, setelah mengikuti perkuliahan PPG dan dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, saya sadar bahwa seorang guru itu tidak hanya sekedar memberikan pelajaran, penugasan, siswa paham, selesai. Tidak hanya sekedar itu, tapi guru punya tanggung jawab untuk menuntun peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Karena kebutuhan belajar peserta didik itu sangat beragam, berbeda-beda. Nah,
setelah mempelajari materi ini saya sadar bahwa guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tetapi guru itu sebagai observer, kreator, dan juga aktor. Guru memiliki banyak peran dalam perkembangan belajar peserta didik. Dan ini juga sesuai dengan filosofi oleh Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sebagai guru yang update atau beradaptasi dengan teknologi, sebagai guru yang observer, kreator, dan aktor, itu pasti akan melihat perkembangan zaman, perkembangan karakteristik peserta didik, dan membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Baik, Bapak Ibu Pembahas yang saya hormati, demikianlah penyajian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia penyampaian materi yang disampaikan oleh Saudara Joko Saputra. Kegiatan selanjutnya kita akan memasuki sesi pembahasan dari kedua pembahas terkait dari desain inovasi yang disampaikan oleh Saudara Joko. Setelah saya akan memberikan kesempatan untuk membahas satu Ibu Rana Rafida, silakan memberikan tanggapan untuk apa yang disampaikan Saudara Joko. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Dari paparan Saudara Joko sudah cukup menarik dan dijelaskan secara rinci dan jelas. Seperti kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi ini kan merupakan pembelajaran yang memberikan keluasan pada siswa untuk meningkatkan minat, bakat, dan potensi dirinya, dan juga sesuai dengan kesiapan belajar peserta didiknya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang melatar belakangi penyaji untuk memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini? Ini pertanyaan dari saya. Baik, Ibu membahas. Mungkin Saudara Joko mau langsung menjawab. Baik, terima kasih. Silakan. Izin menjawab. Jadi yang melatar belakangi saya dalam memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini adalah berdasarkan hasil PPR. Saya melihat bahwasannya pembelajaran dengan menggunakan metode yang sama itu kurang menarik atau kurang memotivasi peserta didik. Karena saya lihat memang peserta didik ini sangat beragam kemampuannya. Jadi ketika kita menerapkan satu pembelajaran, ada peserta didik yang tidak mampu untuk mengikuti metode tersebut sehingga dia ketinggalan. Nah, ini yang menjadi dasar saya kenapa saya ingin mendalami atau memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini, karena saya ingin peserta didik itu mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Demikian, Ibu. Itu dia jawaban dari Saudara Joko. Bagaimana Ibu pembahas? Apakah ingin lanjut? Baik, terima kasih. Terkait dengan inovasi yang akan dilakukan Saudara Joko mengenai inovasi vlog TikTok, itu apa yang menjadi alasan Saudara Joko untuk memilih vlog TikTok menjadi media inovasi pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Saya memilih media TikTok sebagai media inovasi yang akan saya gunakan sebagai vlog, membuat video vlog pada aplikasi TikTok, karena saya melihat bahwasannya penggunaan TikTok itu sudah menyeluruh atau merata, dari anak-anak, dari remaja, bahkan orang dewasa sudah menggunakan atau umum menggunakan aplikasi TikTok. Jadi hal ini ingin saya gunakan sebagai sebuah inovasi media pembelajaran untuk peserta didik, sehingga nantinya peserta didik ini kan sudah kenal dengan aplikasi TikTok, mereka sudah tidak perlu dikasih tahu lagi, mereka sudah paham. Jadi saya ingin mengarahkan mereka dalam menggunakan aplikasi TikTok ini sebagai media pembelajaran. Jadi nanti penggunaan TikToknya bisa lebih positif, mereka juga bisa menjadi konten kreator dan menggunakan gawai atau HP mereka sesuai dengan kebutuhannya atau yang lebih baik lah, begitu Ibu. Nah, itu dia pembahasan lanjutan dari Saudara Joko. Bagaimana Ibu Rana Rafida selaku pembahas satu, apakah ingin dilanjutkan atau sudah cukup? Saya ingin melanjutkan sedikit. Kemudian bagaimana penggunaan video TikTok ini yang dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi?
Baik, izin langsung menjawab. Untuk yang dikaitkan ya, penggunaan TikTok ini dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan aspek-aspeknya, yaitu ada aspek proses, konten, ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, nanti kan kita harus memetakan dulu pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan kita lakukan. Kita harus memetakan berdasarkan kebutuhan belajarnya, ada kesiapan belajar, minat, dan juga profil atau gaya belajar. Nah, setelah kita petakan, kita lihat aspek apa atau aspek berdiferensiasi apa yang harus kita lakukan. Ada 4 aspek yang sudah saya jelaskan, yaitu ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, nantinya ketika melakukan video vlog sebagai video vlog aplikasi TikTok untuk mengkaitkannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mengkaitkan penugasannya. Jadi ketika misalkan belajar tentang fotosintesis mengamati fotosintesis pada tumbuhan. Jadi nanti proses pengerjaan tugas dan juga produk yang dihasilkan dari video itu sangat berbeda-beda dari peserta didik. Misalkan peserta didik ini berdasarkan minatnya dia suka membuat gambar. Jadi nanti dia membuat video menggambar proses fotosintesis. Nah, videonya nanti itu diunggah di TikTok. Selanjutnya ada juga kalau peserta didik itu memang suka nge-vlog, kan biasanya ada peserta didik ini yang suka berbicara di depan. Nah, ini sangat cocok, dia nanti langsung nge-vlog. Jadi dia bisa nge-vlog video sambil melihat di lingkungan sekitar dan menjelaskan tentang proses fotosintesis. Nah, mungkin itu inovasi yang akan saya lakukan dengan memanfaatkan TikTok ini sebagai platform media sosial yang dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Ya, baiklah. Saya rasa untuk pembahasan materi dari pembahasan itu kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjut untuk pembahasan materi dari Ibu Tiara Ferdiansa selaku pembahas kedua. Ibu Tiara, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan penyaji telah diberikan kesempatan dan waktu untuk saya sebagai pembahas kedua untuk berkesempatan bertanya mengenai paparan yang telah disajikan sebelumnya oleh penyaji. Nah, di sini tadi saudara penyaji telah memaparkan telah memilih pembelajaran berdiferensiasi sebagai pembelajaran yang paling bermakna. Sebagai pembelajaran yang bermakna yang dipaparkan tadi, penyaji juga telah mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ialah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada saudara penyaji adalah apakah pembelajaran berdiferensiasi ini sangatlah penting untuk diterapkan, lalu bagaimana mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting untuk diterapkan? Baiklah, itu dia pertanyaan pertama dari pembahas kedua. Saudara Joko, saya persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting untuk dilaksanakan? Nah, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu penting untuk dilaksanakan karena sesuai dengan pengertiannya sendiri bahwasanya berdiferensiasi atau beragam pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini mengacu pada Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu berpusat kepada peserta didik. Jadi kita kembali ke pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik. Nah, saya menangkap itu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Artinya kebutuhan peserta didik itu sesuai dengan berpusat pada peserta didik itu juga. Nah, hal itulah yang menjadikan pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya sangat penting untuk dilaksanakan. Baik, terima kasih. Begitulah jawaban dari saudara Joko terkait pertanyaan pertama dari Ibu Tiara. Bagaimana Ibu? Apakah sudah cukup atau mau dilanjutkan? Baik, saya ingin menanyakan sedikit dari kan pembelajaran yang dipilih itu pembelajaran berdiferensiasi. Dan juga tadi ada saudara penyaji telah menyampaikan tentunya ada kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi ini.
Yang saya ingin ketahui itu apa hambatan penyaji dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik, saudara Joko dipersilakan untuk menjawab kembali. Baik, terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Jadi yang menjadi hambatan ketika saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi banyak sekali seperti yang kita lihat ini pada tantangannya. Mungkin boleh diputar lagi slide-nya. Ada kelebihan dan tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah, tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai tantangan guru ya. Guru itu nanti persiapannya memakan waktu. Jadi tantangan guru yaitu satu, persiapan memakan waktu. Yang kedua, terbatasnya waktu di dalam kelas. Yang ketiga, guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Nah, ini adalah tantangan guru dalam menghadapi atau dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Dari sini saya dari tantangan ini dan berdasarkan apa yang sudah saya pelajari atau saya temukan di lapangan, hambatan seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Nah, mengapa? Karena menurut saya ini masih kurangnya sosialisasi atau pelatihan-pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan juga yang kedua, diferensiasi ini kan beragam. Banyak guru yang kesulitan untuk memetakan pembelajaran yang bervariasi bagi peserta didik, sehingga ini memakan persiapan yang cukup lama, baik itu dalam persiapan rencana pembelajaran perangkat ajarnya, merancang media yang akan digunakan, dan juga nanti diferensiasi apa yang harus dilaksanakan. Nah, menurut saya ini sangat menjadi hambatan atau tantangan karena memang ketika kita ingin menerapkan pembelajaran itu yang sesuai dengan peserta didik, ya kita harus mau untuk mempersiapkan itu dengan matang atau dengan waktu yang lebih lama. Karena yang akan dilakukan itu sangat kompleks. Kita harus memahami dulu karakternya, kita tahu dulu minatnya, dan kita harus juga tahu gaya belajarnya seperti apa. Nah, itu adalah hambatan menurut saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih. Baiklah, mengingat waktu, saya memberikan kesempatan satu kali lagi untuk membahas Ibu Tiara Febriansa untuk pertanyaan terakhir sebagai penutup di sesi pembahasan kita. Menurut saya rasa cukup untuk pertanyaannya, dan saya juga merasa jawaban dari penyaji sudah memuaskan dan saya cukup sekian. Baiklah, terima kasih untuk Ibu pembahas 1 dan pembahas 2. Nah, acara selanjutnya adalah sesi penutup itu kesimpulan dari moderator. Jadi, desain inovasi yang dipilih oleh Saudara Joko dalam seminar PPG berjabatan ini, dia memilih pembelajaran berdiferensiasi sebagai pembelajaran paling bermakna dari ke-12 mata kuliah. Yang mana pada pembelajaran berdiferensiasi ini Saudara Joko memilih topik 2 mengenai aspek-aspek pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini mencakup aspek konten atau isi, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Adapun desain inovasi yang dipilih adalah melalui inovasi pembelajaran dengan pengimplementasian media sosial berupa aplikasi TikTok sebagai pembelajaran inovasi ya. Nah, itu dia dari tadi paparan dari Saudara Joko Saputra. Kita berikan aplaus dulu untuk paparan materi yang sangat luar biasa. Nah, sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Sekian paparan materi juga pembahasan, dan juga saya selaku moderator mengundur diri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.